Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi di podcast Ika Ubaya. Kali ini bersama saya Marcelinus Aldo. Saya adalah alumni Ubaya, tepatnya di Fakultas Industri Kreatif Universitas Surabaya. Itu lulusnya di tahun 2019, saya angkatan 2015. Dan di sebelah saya sudah ada kakak kelas saya, kakak tingkat saya, ada C. Vivian Yan. Halo C. Vivi. Hello Aldo. Hai, Lama jumpa gak lagi jumpa akhirnya. ya. Apa kabar C. Vivi? Baik Aldo, sehat Puji Tuhan. sehat Vivi. dan happy. Happy, bener. Kita karena udah lama nggak ketemu juga, alias 2 minggu lalu udah ketemu. Iya. 2 minggu lalu aku main-main ke ruang dosen untuk nemuin salah satu teman aku dan akhirnya bisa ketemu sama Ci Vivi lagi setelah sekian lama. Yes. Kita berarti ketemu terakhir ya pada saat kamu lulus ya. Kamu lulus waktu itu tahun berapa? Aku lulus tahun 2017. Lulusnya di tahun 2017, which is itu aku masih semester 4 ya. Ya, betul. Di tahun 2017. Oke, kita mungkin mau track back sedikit ya, karena tamunya hari ini adalah Vivian yang kamu udah kuliah itu S1 3,5 tahun, 4 tahun? 4 tahun. 4 tahun. Tepat waktu Happy lah ya. Dibuat happy aja. Dibuat happy aja bener, karena kalau nggak dinikmatin kuliah ya buat apa juga kan? Iya, betul. Udah kuliah 4 tahun, lalu kemudian S2 di ITB Di ITB. selama 2 tahun. Betul, jadi teteh Bandung. Dari teteh-teteh Bandung. Oke, udah ngerasain asiknya ITB, tapi kembali lagi akhirnya ke Ubaya untuk mengajar sekitar 6 sampai 7 tahun, benar ya? Betul. Oke, kalau Jadi dari ini tahun sebelumnya. ketujuhku nih. Ini tahun ke-7? Yes. Di tahun 2025 ini. Tepatnya di Betul. bulan apa? Waduh, agak lupa ya. Anniversary-nya inget nggak? Pertama kali Supposed to ngajar. di Desember ya. Di Pas Desember. Christmas Carol ya. Wah, berkat ya? Berkat, Kelahiran betul. Yesus akhirnya mau bawa berkat untuk kamu ya, kerja di Ubaya. Oke, tapi kalau di track back lumayan jauh, sebenarnya kamu demen fashion ini sejak kapan, Vivi? Kalau boleh bilang ya sebenarnya ya ke fashion ini saya agak kecemplung ya. Kecemplung, oke. Kecemplung karena sebenarnya aslinya juga pengennya masuknya di DKV. Oke, kurang Nah. lebih jalan hidup kita hampir sama. Sama ya. Pengen ke DKV awalnya, oke. Awal-awal DKV itu pengennya di kelas berapa? Berapa SMA atau SMP? Sebenarnya mulai kalau tertariknya sama art ya, seni and art itu udah dari SMP sih. Oke. Udah dari SD malah. Soalnya memang keluarga kan backgroundnya ini ya produksi sepatu ya, sepatu sandal cewek gitu. Oke. Jadi Orang udah tua, ada papa mama semuanya produksi sepatu cewek. produksi. Jadi Oke. ya biasalah usaha keluarga ya Usaha kita bilangnya. keluarga. Berarti udah berkenaan sama seni dan fashion malah ya Betul, awalnya. betul. Oke, Terus tapi pengennya di kafe sebenarnya. Karena? Karena saya wibu. Oh, jadi supaya maksudnya di kafe itu bayangan kamu pada saat itu yang gimana? Kerjanya seperti apa? Di kafe mungkin lebih ke arah gambar ya, gambar, karakter, terus costume making ya, paling deket ya dengan yang fashion ya. Oke. Tapi ternyata pada saat itu Ubaya tidak ada di kafe. Benar, Ubaya nggak ada di kafe. Oke, berarti kamu langsung ketika udah mau hampir lulus SMA kelas 2 gitu mungkin ya, itu udah mulai cari mana aja kampus-kampus yang ada kuliah desainnya berarti. Betul. Kenapa kok pada saat itu milih Ubaya dulu? Bahkan belum tahu jurusannya udah pilih Ubaya dulu. Karena kalau boleh jujur ya waktu itu Iya. ya, yang pasti cuan minded ya kita ya. Kenapa Karena minded maksudnya? beasiswa Ubaya itu gila-gilaan kalau boleh dibandingin ya sama yang universitas lain ya. Iya. Ubaya ngasih beasiswa 0% untuk Oke. SPP. Oh gitu. Ya, jadi itu ketertarikan pertama nih. Oh ya. bisa jalur apa waktu itu? Waktu itu aku jalur prestasi. Oh ini ya ranking 1 sampai 5 di sekolah ya? Lebih ke arah anak-anak yang kelas prestasi biasanya dapat semua. Oke, iya. Jadi- Berarti kamu Ngajuin tetap. kalau dulu kan zaman seperti aku 2015 itu kan kayak dapat surat kayak kamu udah ranking berapa nih, berarti kamu bisa masuknya 0%, 50%, 75% potongan. Kalau kamu gitu waktu itu gimana? Oh itu juga undangan juga. Jadi ada Undangan dua. juga. Jadi ngajuin yang undangan udah nih. Jadi kan kita harus ngasih ini ya balasan ya. Nah terus ngajuin lagi nih. Iya. Ngajuin lagi untuk yang ini semesteran Oke. gitu. Jadi ibaratnya uang bangunan udah 0% tuh beasiswa. Terus yang semesteran diskon lagi. Oke. Lumayan kan? Lumayan, nah itu cuannya di situ banget. ya. Ya, cuannya di situ. Terus Kapan habis itu lagi kamu bisa cari? belajar gratis kan ya? Bener. Terus kamu cari tuh jurusan-jurusannya. Betul.
Jurusan-jurusan waktu itu kalau nggak salah yang di Ubaya, yang desain cuma ada 2 ya. Yang punyamu doh. Benar, desain dan DMP manajemen produk. sama yang DFP, Design Fashion dan Produk Lifestyle. Oke, Nah. terus habis itu kamu menentukan masuk Yang DFP. yang Karena DFP. ya tadi ya karena kewibuannya tadi ya. Hmm. Jadi lebih ke arah kostum pinginnya Oke, sebenarnya. berarti pada saat kamu masuk happy dong orang tua? Sebenarnya agak pertentangan karena Ah. sebenarnya saya juga dari SMA itu pengennya sebenarnya masuknya SMK Oke. untuk ngejar passion ya. Karena passion must be crazy ya, harus Oke. gila-gilaan gitu. Tapi waktu itu orang tua nggak setuju. Ya udah SMA biasa deh. Nah ini nih kuliah nih, udah dikasih pilihan, udah bebas deh, kamu mau apa gitu. Iya. Tak gaspol. Iya, passion berarti ya. Passion. Kan kemarin belum Heeh. terpenuhi soalnya kan. Betul. Nah yang kedua ini yang mungkin bikin aku lebih mantap lagi masuk ke Ubaya Apa? karena multikultur. Multikultur, salah multikultur. Itu tadi ada di brief soalnya ya. Iya. Gimana tangannya? Ada slogannya ya? Kalau salam multikultur kita biasanya Iya. nyebutin ya salam Iya. ya. Salam multikultur. Salam Untuk multikultur seluruh Ubaya. netizen. Yes. Ini buat yang kangen buat ngampus pasti udah lama ya nggak dengar salam multikultur, cuma Iya. ada di Ubaya soalnya. Betul. Mantap, Karena oke. di kita semua kita ibaratnya Indonesia mini ya, Do ya. Setuju, Ya kan? emang dari Semua dulu sih kerasa culture, banget sih. semua agama, semua ras dirayakan di sini. Asik, semua aku dirayakan. Nah, Iya. bisa. Kita nggak render dikit ya. Terus habis itu kemudian setelah kamu masuk, apakah sesuai dengan bayangan kamu sebelumnya bahwa kuliah di FP itu pasti yang seperti ini atau ada yang miss nggak ekspektasinya? Sebenarnya kalau ngomongin tentang culture-nya Ubaya ya, malah amazed aku, ya kan? Karena kita ini ibaratnya kalau boleh dibilang karena multicultural tadi ya, Iya. ibaratnya kayak negeri tapi rasa swasta, ya kan? Itu iya benar-benar. Di berbaurnya dapat, kekeluargaannya dapat, ya kan? Tapi di emongnya juga dapat. Dimongnya juga dapat. Pada saat itu aku dimong siapa ya? Kamu dimong apa? Merasa dimong sama siapa? Lebih ke arah dosen-dosennya sih. Oh iya benar. Ya, dosen-dosen kita kan ini ya. Contohnya kayak Jaraknya juga secara umur kita nggak jauh-jauh ya sama dosen Betul, sebenarnya ya. Maksudnya kayak betul. walaupun mungkin emang dosen itu udah pengalamannya banyak banget, tapi kayak deket gitu loh. betul, Mereka kayak jiwanya teman muda banget. diskusi, betul. Jadinya jatuhnya kayak kakak kelas ya. Benar ya. Iya Betul. kan? Tapi kadang-kadang itu yang kayak justru dosen-dosen kadang-kadang kayak aduh kok anak-anak ini kok nganggap aku kayak kakaknya nggak kayak gurunya, Iya. kayak dosennya gitu ya. Betul, betul. Iya, terus habis itu kamu akhirnya setelah lulus gitu ya, kan kamu udah amazed lah sama apa yang kamu dapatkan di sini, suasananya oke juga. Terbayang nggak bahwa jalur hidup kamu itu akan menjadi seorang dosen gitu, akan menjadi seorang pengajar? Pernahkah terbersit di pikiran Vivi pada saat sekolah gitu, aku bakal jadi guru suatu saat nanti? Sejujurnya tidak juga. Iya juga bener ya, iya. Ya waktu itu ya emang idealis ya. Anak-anak yang baru lulus, kita sarjana-sarjana, jiwa muda kita kan masih berontak ya, ingin Bener. mencari validasi dari dunia ini. Iya. Idealis banget waktu itu dulu. Sempat terjun ke industri, tapi ternyata kenyataan tidak seindah itu, adik-adik. Iya. Kamu waktu itu terjun ke Berat. industrinya berarti setelah lulus S1 atau setelah lulus S2-nya? Setelah lulus S1, Oh, nggak langsung S2 pada saat nggak itu? langsung. Oh, Jadi bikin brand sendiri atau? waktu itu ikut orang dulu. Ya, oke. pengennya sih memang ngumpulin ini ya, ngumpulin porto, belajar dulu lah industri itu. Pengalaman ya. Kan pasti kan apa yang kita belajar beda ya sama waktu yang di industri ya. Benar. Beda banget kan ya. iya. Gitu. Itulah gunanya bahwa sekarang itu makin banyak kolaborasi antara Ubaya sama praktisi-praktisi gitu kan. Betul. Jadi banyak banget pada saat itu ya, kalau aku inget banget itu banyak desainer-desainer yang didatangi, tapi nggak cuma desainer aja, tapi seorang public speaker, bahkan pada saat itu yang agak random itu adalah ada pesulap yang datang, aku lupa siapa yang namanya dia, Waduh. yang melukis pasir. Coba mungkin Ubaya Design ada yang tahu, boleh tulis di kolom komentar. Dia itu suami istri ada yang bisa melukis pasir, tapi emang bagus banget secara presentasi, secara pembawaan, public speakingnya itu bagus. Ingat Jadi, aku, cuman lupa ya lupa siapa ya. siapa sih namanya? Ayo, Denny Darko. alumni. Denny Darko. Oh, nggak ada yang tahu ya Denny iya, Darko ya? iya, Jadi betul, Denny Darko betul. itu datang untuk ngajar teman-teman DMP kalau nggak salah. Dan pada saat itu aku juga mikir, kok pesulap? Kita kan kuliah desain ya, ada pesulap. Tapi ternyata memang dia pengen ngajarin tentang ada sedikit sisi psikologinya juga.
Betul. Pada saat itu gimana caranya kita tuh bisa membuat orang itu mengikuti kata-kata kita sampai akhir kayak gitu, itu yang diajarin. Itulah gunanya. Jadi di Evika sendiri banyak juga ya untuk kerjasama dengan para praktisi pastinya ya. Pastinya. Dan yang pasti sebenarnya kita itu kalau boleh dibilang multidisiplin ya. Multidisiplin, oke, Buat gimana tuh? approach satu masalah itu kan kita harus ngelihat dari banyak perspektif ya. Kayak misalnya kita didesain aja, misalnya mau desain apa nih, gelas gitu ya. Iya. Gelasnya ini untuk siapa nih? Oh Untuk benar. ya, Iya. untuk anak-anak ya kan, untuk kaum lansia. Nah itu kan pasti beda ya. Setuju. Nah terus itu kan butuh juga pendekatan dari sisi psikologis. Kayak Hmm. misalnya ini nih memang secara kebutuhannya apa, ya Iya, kan. iya, iya. Terus teori warna, ya kan. Nah terus nanti ada lagi nih berhubungan sama yang teknik, Iya. mungkin dari material, ya kan. Terus nanti dari hukum, kita juga dapat hukum ya waktu itu juga ya. sih, bener sih. So Caranya random. supaya bangun bisnis ya pada saat itu Betul, ya. bagaimana cara kita bisa melindungi desain kita. Iya, KWI waktu itu juga ada kerja sama teman-teman dari teknik, dari Iya, manufaktur kayak gitu, betul. campur lah semuanya ya. Betul, Iya, itu sih yang bikin seru di Ubaya itu. Jadi kayak pengajarannya nggak cuma kita berkutat di fakultas itu aja, tapi bisa kolaborasi juga. betul. Iya, itu sih yang serunya ya. Nah, sekarang kamu udah ngajar, ini tahun ke-7. Betul. Kegiatan sebagai dosen ya di DFP pasti nggak cuma ngajar aja, bener ya? Benar. Terus sekarang yang lagi kamu kerjakan apa aja di Ubaya ini terutama? Kalau sekarang sih karena baru balik S2 ya, masih fokusnya sih ke ngajar ya. Oke. Tapi ya at some point tetap ya jiwa idealis ini masih ingin diperjuangkan. Oke, apa itu yang pengen kamu bangun? Ya pengen nanti punya suatu brand Oke. gitu. Amin, kita doakan tahun ini launching. Amin, Amin. amin banget. Iya, 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 iya. Ya, tapi entah itu kapan ya brandnya, tapi yang pasti ya inginlah menjawab jiwa idealis ini. Tapi mungkin nanti pengennya developnya di research dulu agak-agak lama gitu. Iya, 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 itu ya. Dan yang pengen kamu targetkan adalah brand untuk siapa target pasarnya? Apakah untuk yang teenager atau anak-anak atau orang dewasa atau bahkan lansia mungkin? Pengennya sih sebenarnya ingin brand yang bisa bertumbuh bersama. Nah, itu tuh menarik tuh. Gimana? Brand yang bertumbuh bersama itu gimana? Brand yang bisa bertumbuh bersama itu adalah brand yang bisa ngasih memori. Oke. Kalau dari aku ya. Jadi mungkin untuk sekarang saya menemani di masa muda mereka. Nah, at some point nanti mungkin saya punya sister brand nih yang bisa menemani di masa tua mereka. Itu dia bener. Jadi untuk pelanggan yang setia, udah dari Betul. muda yang adult bisa dibawa sampai ke lansia ya. Betul. Oke, tapi emang ada ini nggak challenge tersendiri ketika kalau misalnya tentang fashion anak muda, aku udah sering lihat beberapa ya, maksudnya kayak aku juga mengikuti. Ketika kita ngomongin tentang fashion lansia gitu ya, apakah ada tantangan tersendiri apa yang harus diperhatikan ketika kita bikin brand untuk fashionnya lansia gitu? Mungkin sebenarnya kalau lansia kita ngomongnya udah berbeda ya. Secara motorik, secara bentuk tubuh ya. Kemudian secara juga fashion perception-nya ya, persepsinya terhadap fashion itu juga udah berubah. Oke. Nah, banyak hal sih sebenarnya yang harus diperhatikan. Mungkin kalau tantangannya yang paling sekarang itu menurut saya malah bukan bajunya ya, bukan brandnya, tetapi lebih ke arah mentalnya dari si pengguna, si lansianya. Oke, Begitu. berarti ada perlu edukasi lebih. Betul. Untuk itu. Gimana caranya kita bisa memperbaiki ya? Apa mental yang salah selama ini, mentality yang salah dari lansia ketika berbusana, dan kira-kira apa yang bisa kita perbaiki dari situ? Nah ini mungkin saya ngelihatnya dari perspektif anak muda ya, sebagai yang biasanya ngedressing up mama. Benar. Adalah orang tua semakin lama itu semakin aku nggak mau dress up lagi. Oke. Udah ribet. Mereka udah give up ya, karena Iya. aku sudah tidak menarik lagi, buat apa aku Betul, pakai busana betul. yang gimana gitu ya. Nah tapi kan at some point itu juga pengaruh ke kepercayaan diri ya. Iya, betul, Iya kan? betul. Ketika kita menyerah dengan kayak kita menyerah dengan penampilan kita itu sebenarnya juga udah ada satu titik di mana aku ini udah kayak mungkin tidak menikmati hidup begitu. Ya, atau kayak give a part of yourself gitulah. Iya.
menurut mereka itu mungkin jadi sebuah sacrifice yang ya udahlah, udah aku biarin gitu. Padahal dengan waktu kapanpun sebenarnya, dimanapun, siapapun punya chance loh untuk selalu mengimprove dirinya. Oke, sesuai dengan umurnya masing-masing berarti ya? Betul. Sesuai dengan kelompok umurnya masing-masing. Berarti apakah ada yang salah dari istilah anti-aging gitu? Karena perspektif yang aku dapat ketika kita ngomongin soal anti-aging adalah kita berusaha untuk menjadi muda terus gitu. Betul. Kita apa kayak mindsetnya, ada yang salah nggak dari situ anti-aging? sebenarnya kalau aku ngomong ya anti-aging itu lebih ke arah jualan sih. Oke. Kapitalis banget sih itu istilahnya. Kayak Gimana? anti-aging, siapa sih yang bisa membalikkan waktu ya kan? Kan Bener, anti ya. Kayak iya. menolak tua gitu loh. Kenapa kok nggak kita embrace aja? Ya kita at some point kita semua pasti akan menua ya. Betul. Menua itu kan proses ya. Kata tua itu sebenarnya proses. Jadi bukan benda gitu. Oke. Kenapa nggak itu kita embrace aja? Ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara ya mencintai diri kita sendiri. Oke. Self love itu pertama sih. Nah itu dia tuh, ngobrolin soal self love dan juga lansia. Ada program menarik juga dari Ubaya. Ini adalah program yang baru diresmikan oleh Prof. Stella. Ya. Betul. Itu adalah namanya Center of Aging Wellness, benar ya? Yes, Center for Aging Wellness. Oke, Center for Aging Wellness. Itu boleh dijelasin nggak? Apa aja sih sebenarnya kegiatannya? Atau apa latar belakangnya untuk membentuk sebuah Center for Aging Wellness di Ubaya nih? Jadi kalau kita lihat ya sebenarnya demografisnya Indonesia, kan ada Indonesia Emas nih ya. Yes, betul. Ya. 2045 Indonesia Emas. Indonesia Emas Masih on track, 2045. semoga. Nah itu kan sebenarnya juga salah satunya itu karena demografisnya kita itu lagi bagus-bagusnya nih. Oke. Ya kan, ibaratnya dari 5 orang, 3 orangnya itu adalah usia produktif. Benar. 2 orangnya lansia. Tapi ini tuh shifting. Oke. Nah, after 2045 itu ada krisis demografis. Oke. Yang which yang tadinya itu ini prediksi ya. Yang tadinya itu lansianya 2 udah berubah jadi 3. Jadi ada Oh iya, kenaikan populasi lansia. Betul. Dan ini nggak hanya di Indonesia loh. Iya. Ini happens around the world. Contohnya aja kayak negara tetangga kita ya, Jepang ya. Jepang, Korea. Wah, Jepang lebih ekstrim lagi Ya, ya. ekstrim kan ya. Nah, at some point kita ada di situ loh. Oke. Dan- Karena in this economy, Iya. kayaknya orang-orang juga akan mikir untuk punya anak lebih dari 1 atau lebih dari 2 ya. Betul. Karena ya kalau misalnya tidak bisa menafkahi secara layak juga sulit juga. Pada akhirnya nanti di 2045 setelahnya akan shifting ya berarti ya. Betul, akan shifting. Dan ini sebenarnya bukan pertanda buruk juga ya. Oke. Soalnya kan kalau misalnya dengan kayak Jepang gitu ya dan Korea itu kan memang pertanda pertumbuhan ekonomi yang baik. Oke. Jadi ekonomi, teknologi dan kesehatan. I see. Jadi kan usia lebih panjang ya, usia lebih panjang. Secara ekonomi mungkin juga sudah bersaing ya. Nah, jadi nggak bisa dihindari sih memang. Jadi maka dari itu gimana caranya nih kita nyiapin ya kan untuk kondisi yang shifting tadi nih. Lansianya semakin banyak nih. Sudah disiapin sejak 20 tahun sebelumnya, 2025. Betul. Bener ya? Harus dong. Kalau nggak nanti kita kagok. Ya kan? Bener. Dan program-programnya seperti apa yang Nah, akan berjalan nih kira-kira? Kalau di CAW ini kita fokusnya di IPTEK karena kan kita part of university ya. Kita bagiannya di IPTEK, tapi kita juga melibatkan komunitas. Oke. Jadi kayak kemarin ini kita udah kerjasama sama Mavindo, ya. Oh, sempat seminar ya, Iya, sama sempat Mavindo ya? seminar, nah. Itu untuk audiensnya usia berapa tuh? Audiensnya variasi. Oke. Tapi yang pasti untuk Dominasinya? para lansia dominasinya 60 ke atas. Ah. Even ada yang 70 ke atas. Iya. Walaupun kelihatannya senior tapi mereka tuh masih seger dan kayak Betul. pengen haus ilmu baru terus gitu loh. Banget. Iya kan? Soalnya di umur-umur usia seperti itu kalau ini ya salah satu testimoni gitu. Di usia tersebut teman-temannya sudah pergi duluan gitu. Iya benar sih. Iya itu Jadi- hard truth-nya ya, mereka Iya. sudah mulai banyak menghadapi kedukaan kayak Betul. gitu-gitu ya, dan butuh banget yang namanya guidance supaya mereka bisa tetap aging gracefully gitu kan. Betul. Butuh komunitas baru nih untuk menemani begitu. Oke, itu nice banget berarti programnya adalah supaya kita bisa selalu menemani mereka bertumbuh Betul. gitu ya. Dan Betul. juga meng-embrace
eh, apa namanya agingnya mereka gitu kan. Terus kalau dihubungin sama bidang kamu nih, yaitu adalah fashion gitu. Kira-kira apa kesalahan-kesalahan yang paling common kamu lihat untuk orang-orang yang pengen terlihat trendy dan fashion abis gitu ya, untuk orang-orang yang lansia? Kira-kira apa yang harus dihindari sih sebenarnya? Sebenarnya untuk dress up sendiri ya, Iya. untuk nge-styling fashion sendiri itu tidak ada yang salah Oke. menurutku loh ya. Lebih ke arah kita confidence nih, confident nggak nih pakai bajunya? Iya. Karena itu yang paling pertama. Karena kan kita juga sering lihat ya para influencer, ini bajunya nggak banget gitu ya kan. Tapi mereka Dangdut. pede. Hah? Tapi mereka pede maksudnya. Iya, tapi mereka pede, dangdut gitu ya istilahnya ya. Oke. Tapi mereka pede. Nah, Iya. itu dulu pertama tuh. Nah, kepedean itu yang jadi apa? Ibaratnya mentality pertama nih yang harus Oke. para lansia punya. Kalian mau dress up seperti apa? Ya. Tapi kalau mostly aku lihat ya, para lansia sih pengennya dress up-nya yang nyaman ya. Itu yang pertama ya. Benar. Jadi yang pasti concern pertama adalah material. Material, oke. Betul. Kita nggak usah ngomongin tentang cuttingan dulu, tapi material ya. Material, betul. Yang nyaman untuk negara tropis seperti ini, kira-kira untuk lansia, material seperti apa? Yang pasti katun. Katun, ya benar. Dan mungkin ini sebenarnya nggak untuk lansia aja ya. Daster. Daster, iya juga sih. Tapi kalau saya pakai daster Iya. boleh nggak ya? Nggak apa-apa kalau di rumah sendiri aduh ya. Asal nggak ada yang lihat ya. Iya. Oke. Jadi daster itu emang paling nyaman sebenarnya Paling untuk di rumah. nyaman untuk di rumah. Untuk di rumah, untuk keluar, katun adalah material Katun yang terbaik paling ya. betul. Terus oke, apa lagi Yang kira-kira kedua fashion? itu mungkin ini yang perlu kita kembangin ya. Nah, ini juga jadi topik yang menarik nih buat dibahas. Multidisiplin ya kalau kita Ya. ngomongin untuk nyelesain suatu masalah, butuh pakaian dengan fitur yang ramah lansia. Nah, Kalau ini dia menurutku fitur ramah lansia, kayaknya jarang banget aku ngobrolin soal hal ini gitu ya. Iya. Seperti apa fitur ramah lansia tuh? Contohnya aja nih, kayak misalnya kita ketika udah, ini aku bayangin ya kalau misalnya aku udah tua, mungkin motorikku kurang. Benar. Ya, Iya. atau misalnya penglihatanku berkurang Benar begitu. lagi ya. Nah, ada nggak sih baju yang nggak bikin aku susah untuk pakai? Oke. Kayak kancing, ya kan? Kancing itu kan susah ya. Iya, iya, Kalau misalnya untuk penyambung lainnya, mungkin yang paling simple zipper ya, resleting ya. Nah, tapi mungkin ada nggak yang lain begitu, yang Oke. lebih mudah, yang kayak misalnya aku tinggal tempel dia. Iya, alternatif itu yang dicari ya Betul, berarti betul. Terus kayak misalnya nih ada kantong ya, kantongnya letaknya yang paling nyaman di mana nih? Soalnya Iya. kalau ternyata kita naik gini nih kadang-kadang ya. Agak sakit sulit loh bahu. benar. Di bahu udah mulai motoriknya berbeda seperti Berkurang saat kan muda. ya. Iya, benar. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh, itu menarik sebenarnya untuk kita research lebih jauh. Wah, itu seru banget sih kayaknya ngobrolin soal ini. Terus kalau misalnya ini ya, biasanya kalau kita ngomongin soal fashion kan pasti ada kiblat-kiblat fashionnya gitu ya. Kiblat fashion lansia sekarang top 3 deh menurut kamu. Grandfluencer atau influencer yang udah lansia, yang bisa banget untuk diduplikasi, kira-kira siapa aja? Sebenarnya banyak banget ya. Tapi kalau misalnya kita lihat Tiga aja deh. tiga aja ya. Ah, Mungkin kalau yang dari luar itu ada yang namanya Chin Huilan. Chin Huilan, oke. Ya, nah ini ceritanya menarik nih. Jadi Ini dari mana? Cina ya? dari Cina. Oke, dari Cina. Cina kalau nggak salah ya. Pokoknya dari Cina. Dia ini pernah jadi model catwalk di Miu Miu. Oke. Miu Miu tahun 2024. Oke. Nah, kan menarik ya seorang lansia umur 70 tahunan jadi model catwalk opening lagi. Nah. Padahal itu jarang terjadi ya. Jarang terjadi. Dan Nah, Miu Miu ini adalah brand apa? Khusus apa sebenarnya? dia sebenarnya brand untuk teenagers gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ngeliat desain-desainnya itu ini ya arahnya ke teenagers yang Korean look banget ya. Rock Mini dan kawan-kawan. Tapi memang Miu Miu ini punya sister brand Prada. Oke, Gitu. berarti udah ada Pradanya, ini ada Miu Miu Miu, untuk teenager. untuk teenager. Kalau kenapa pakai Chin Huilan? Nah, karena ternyata anaknya Chin Huilan ini yang dia itu art major itu sangat suka koleksi Miu Miu. Oke. Sedangkan mamanya mungkin Prada ya. Iya, benar. Nah, lucunya Queen Huilan ini baru jadi grandfluencer ketika udah pensiun Oke. dan dibantu oleh anaknya. I Jadi see. anaknya yang ngedress up mamanya. Oh gitu awalnya. Iya. Akhirnya sekarang Chin Huilan apakah sudah menemukan
stylenya dia yang dia banget nggak kalau kamu lihat? Oh, udah banget. Jadi Udah udah banget mulai ya? colorful nih. Jadi dia bilang nih, dulu kan kerja dokter ya. Jadi dokter semenjak saya menanggalkan jubah putihnya, dia udah bisa mulai bebas nih berekspresi. I see. Makanya ada shifting tuh. Iya, Makanya ke iya, Miu Miu kan colorful ya untuk teenagers ya. Jadi dia ibaratnya kayak membangkitkan kembali memori masa mudanya yang dulu dia nggak bisa pakai, sekarang dia bisa pakai. Lucu banget story-nya. Next setelah Chin Huilan siapa lagi? Setelah Chin Huilan mungkin ada Iris Apfel. Siapa namanya? Iris Apfel. Dari mana tuh? Kalau nggak salah dari UK ya. Dari kalau nggak UK. salah ya. Panggilannya siapa? Oma Iris ya mungkin Oma ya kita Iris, manggilnya, oke, Grandpa oke. Iris ya. Dia jadi salah satu patokan untuk ini ya, patokan untuk para desainer juga, karena oke. dia suka banget ya jedor-jedor gitu. Oh, ini apa namanya? Warna-warnanya Warna-warnanya, nonjok-nonjok gitu ya? Iya, nonjok-nonjok gitu. Oke, berarti dia berani untuk bermain warna dan itu Betul. oke untuk lansia. Padahal lansia biasanya kayak pengen main safe aja kan Iya, biasanya. main aman ya, earth tone atau Benar. monokrom gitu ya. Tapi enggak, kalau ini dia malah nunjukin karakteristiknya. Wow, oke. Jadi ibaratnya siapa bilang umur bikin nggak seru gitu, justru umur adalah saatnya kita berseru-seruan. Ih, seru. Ini harus di-follow sama Ubaya Tizen ya. Nanti coba kita taruh di kolom komen atau di ininya di description-nya ya. Iya, Supaya kan ada pada bisa istilah tuh, follow ya. makin tua makin jadi. Makin tua makin jadi, getting old, getting jadi gitu ya. Terakhir siapa? Yang ketiga? Terakhir, kalau dari lokal kita ada panutan nih, Oma Opa Bagio. Opa Bagio, rest in peace untuk Opa ya. Iya. Opa Bagio sudah rest in peace. Itu kenapa kok Opa Oma Bagio tuh? Kalau misalnya kita lihat ya, ini memang style yang mungkin style fashionnya ramah ya untuk kita para Indonesia ya. Iya ya, untuk para orang-orang netizen Indonesia Indonesia WNI ya. Heeh. Jadi dan lucunya lagi itu menunjukkan kayak hubungan kita nih pada saat nanti masa tua nanti ya. Oke. Kan Oma Opa suka couple ini ya. Ih, lucu banget Couple itu. dress code ya, Dia couple kayak dress ya. punya kebun juga di rumah gitu kan, Betul. suka jalan-jalan juga. Dan itu apa stylenya? Apakah vintage kah atau campur-campur ya? Campur-campur sih kalau aku lihat ya. Lebih kayak ke arah retro modern gitu ya. Oke. Nah ini mungkin juga jadi salah satu influence ya. Kenapa yang namanya fashion itu kan muter terus ya trennya ya. Dan secara nggak langsung kita anak-anak muda itu ke influence style dari papa mama kita. Iya lagi, benar-benar. Ya kan? Kita Style kadang dari- juga ingin berusaha styling bajunya papa gimana ya kalau aku pakai ya? Betul. Gitu ya. Iya. Nenek sama kakek kita. Jadi ini mungkin jadi salah satu apa ya? Jadi salah satu insight juga, which is yang kalau kita beli baju ya, baju yang mungkin bisa jadi warisan. Ih, benar lagi. Dan itu berarti harus yang high quality ya berarti ya. Betul, harus yang sustainable ya. Sustainable Iya. benar. Kalau misalnya ngomongin tentang baju fashion yang sustainable itu yang seperti apa sih sebenarnya? Kalau di kita sih biasanya yang sustainable itu yang pasti yang slow fashion. Oke, slow fashion itu seperti apa? Apakah bikinnya pelan-pelan atau gimana? Slow Dikit-dikit fashion. gitu. Kalau slow fashion itu istilahnya kita lebih ke arah yang dibuatnya itu dengan penuh care. Oke. Jadi mulai dari pemilihan material, dia bukan material yang sorry itu saya yang polyester gitu, yang dikit-dikit rusak gitu Oke. ya. Jadi antitesisnya dari fast fashion lah Oke. istilahnya. Materialnya secara kualitas bagus, jadi kalau misalnya udah bertahun-tahun juga tetap masih bisa dipakai. Oke. Kayak batik. Batik itu sebenarnya Slow fashion ya? slow fashion, Termasuk slow tradisi fashion dari kita yang Indonesia. slow fashion, betul. Nah, itu warisan itu sebenarnya. Oke. Terus secara pengerjaan ya, cara pengerjaan itu dikerjakan dengan teliti, Ya. ya dengan craftsmanship yang tinggi. Oke. Jadi nggak ada tuh yang namanya benangnya lepas, ya. Oke. Jahitan brodol. Itu gitu, quality nggak ada. controlnya berarti berkali-kali ya? Berkali-kali, kenceng banget Iya, gitu. iya, iya. Nah, terus kemudian fitur-fiturnya ya seperti kancing dan kawan-kawan itu yang high quality. Maka dari itu umurnya panjang. That's why it's called slow. Slow fashion. Jadi kalau misalnya fast fashion kita pakai 1-2 bulan rusak. Seperti biasa kan banyak ya yang kayak gitu ya. Kalau slow fashion kita bisa warisin nih 10 tahun, 20 Oke. tahun. Mungkin kalau kita nyebutnya vintage item ya. Iya. Tapi mereka biasanya yang slow fashion itu desainnya somehow timeless. Jadi maksudnya kayak Betul. mau dipakai buat 10 tahun mendatang ya masih Betul, oke-oke aja betul, gitu betul. kan. Ini store-nya berarti ya? Ini store-nya. Oke. Jadi dia singkatannya HGL. Nah, base-nya di Bandung
Nah, di situ ada banyak sekali lokal brand yang memang ngusungnya itu slow fashion. Nah, di Happy Go Lucky ini memang stylenya itu ibaratnya colorful ya. Yeah. Karena mengikuti musim iklimnya Bandung ya yang harus layering ya kan. Benar, Jadi iya. sekalian layering, sekalian modis nih. Kita styling gitu. Nah, lucunya waktu saya ngeliat ke Happy Go Lucky itu dibagi 2 section. Oke. Jadi ada section lagi yang modest wear. Jadi Oke, tokonya biasanya kalau section bersebelahan kan nih. cowok cewek biasanya. Betul. Ini apa nih modest wear nih? Kalau yang modest wear ini dia lebih ke arah yang stylenya lebih dewasa. Oke. Nah, ada gitu ya. Ada, dan ternyata usut punya usut setelah kita ini ya tanya-tanya. Iya. Ternyata memang konsepnya adalah bertumbuh bersama konsumennya. Oh itu, Gitu. padahal itu sesuatu yang sudah kamu dambakan sejak lama ya. Iya. Bikin brand yang bertumbuh bersama konsumennya. Betul. Ini ada ternyata HGL. Dan ini ada, dan ini wah, jadi aku amazed nih ke sana nih. Jadi kalau misalnya nih anak ya, mamanya waktu muda belanjanya di Happy Go Lucky biasa, ya kan? Terus nanti ketika udah di umur 30-an, ya kan, 35, yang which is udah mulai tone down ya, color-colornya, itu dia akan berpindah ke yang modest, jadi yang HGL modest. Jadi akan belanjanya selalu di HGL itu berarti. Betul. Pinter Nah, banget HGL. tapi nanti anaknya tetap di HGL. Iya juga bener, karena mamanya belanjanya di situ, anaknya Betul. juga akan ikut belanja di situ, di section yang modest itu kan. Betul. Pinter banget ya. Kalau di HGL, lokal brandnya apa yang recommended menurut kamu? Ada banyak sih, ada Damakara ya. Kalau misalnya untuk yang nyari lokal brand produk lifestyle ya, sepatu, tas, nah itu ada Leather, ada PAU. PAU, oke. Ya. Itu lokal ya semuanya ya? Lokal semua. Oke. Jadi literally memang lokal. Bahkan juga ada yang sampai ke parfum. Jadi ada Oh. Alchemist, ada Sav & Co. Oh iya benar. Ya, itu itu biasa kan- kita temukan di Sosiola juga ya. Ya, yang mereknya hype ya. Iya benar. Ada banyak sih, jadi bener-bener ngebuka mata kita kalau lokal brand Indonesia itu udah sampai segininya loh. Iya. Mereka Sudah sangat memikirkan banget ya mereka itu ya. Betul. Maksudnya kayak nggak cuma untuk cuan aja, tapi Betul. untuk masa depan bumi yang lebih baik juga. betul. Iya. Dan mereka nawarinnya variasinya banyak, mulai Oke. dari yang kamu yang stylenya agak tone down ya, sampai kamu stylenya yang memang mungkin kamu nyarinya yang unik-unik nih. Nah, itu ada tuh di Happy Go Lucky. Di Happy Go Lucky. Oke, buat yang lagi di Bandung atau Bayatizen yang sekarang udah tinggal di Bandung ya. Ya. Jadi teteh-teteh Bandung, akang-akang Bandung, AA boleh ya? Silakan untuk datang ke HGL. Atau HGL ada ininya juga nggak sih kayak online store-nya gitu? Ada sih, Ada ada ya? website, ada online store. Nah, biasanya sih doain aja ya, mungkin Happy Go Lucky mungkin bisa buka cabang nih di Surabaya nih. Amin. Dan juga kalau bisa kolaborasi sama Center for Aging Wellness-nya Ubaya. Betul. Siapa tahu, karena kan kita juga pasti butuh banyak referensi modest wear ya. Betul. Wah, ini seru banget, kita udah dapat brand-brand yang oke, grand influencer yang oke juga. Untuk berikutnya, untuk Vivi dan juga Center of Aging Wellness, kira-kira ada program apa lagi yang exciting dalam waktu-waktu dekat ini, Vi? Mungkin kita nanti rencana nih, karena kita ini tadi topiknya tentang fashion ya. Ya. Nah, kita juga ada rencana mau mungkin membuat workshop nih. Oke, Ya, untuk seru tuh. para grandma, grandpa Lucu banget apa yang mau di workshopnya? dress up ya kan, bisa nih join nanti di workshop kita ya. Kemudian nanti nggak hanya workshop, ada juga seminar. Kemudian nanti juga ada banyak servis kesehatan yang Oke. bakal ditawarin oleh Ubaya. Oke. Ya, mulai dari medical check up, Iya. ya. Kemudian untuk seminar-seminar, contohnya yang kemarin digital untuk lansia ya. Nah, jadi untuk bagaimana memprevent scamming nih untuk para lansia yang memang jadi kaum rentan ya. Iya. Tuh. Itu jadi banyak banget yang akan diajarkan. Boleh di-spill nggak kira-kira workshopnya workshop apa? Yang udah ada di kepala kamu deh, apa? Kebetulan sih paling dekat ya ini karena kemarin kita masih trial ya di mata kuliah saya Oke. di fashion styling. Ini nge-styling para sosok lansia yang ada di sekitar. Oke, nge-styling para lansia yang ada di sekitar. Ya. Misalnya gimana? Jadi di styling kemudian juga ada photoshoot. Jadi harus ada cindera mata oleh-oleh ya. Ih lucu banget. Berarti nanti akan keliling gitu teman-teman dari Ciawi.
teman-teman ini sebenarnya kebetulan dari mahasiswa yang desain fashion ya. Jadi di mata kuliah itu mereka keliling nyari sosok lansia. Bisa mamanya temannya. Ya, bisa juga para dosen-dosen. Nah, itu kita ajak, kita wawancara. Kemudian kita konsepkan styling untuk mereka. Kemudian kita lanjutkan dengan photoshoot. Ih, lucu banget. Ini masuk ke ini nggak, program kuliah nggak? Masuk. Ini masuk ya? Ya, ini hasil dari program kuliah. I see. Apa nama ininya, mata kuliahnya? Mata kuliahnya Fashion Styling and Photography. Fashion Styling and Photography. Oke. Oh, jadi satu ya berarti ya? Jadi satu. Bener-bener mulai dari, berarti satu mahasiswanya dia harus bisa merancangnya, nge-interviewnya juga, sampai ke photoshootnya berarti? Betul. Sebenarnya dikerjainnya berkelompok sih. Jadi bisa apa ya? Bisa lebih nunjukin spesialisasinya masing-masing. Jadi udah bagi-bagi job desk ya berarti ya? Betul. Seru banget berarti yang akan dilakukan oleh CAW dan juga desain fashion ya berarti ya? Desain fashion Fakultas Industri Kreatif. Wah, luar biasa. Nah, nanti akan ditutup dengan exhibition. Akan ditutup dengan exhibition? Betul, di pameran kita nanti di ini ya, di Gazebo FIK ya, di depannya kantin Fakultas Kedokteran. Oke, aduh seru. Aku terakhir exhibition itu berapa tahun lalu ya berarti ya? Dan itu kolaborasi sama DMP juga? Antara desain manajemen produk sama DFP atau beda-beda sendiri-sendiri? Kebetulan ini masih sendiri-sendiri, tapi next time kita pengennya kolaborasi dong. Oke, berarti kalau yang fashionnya dulu sendiri ya, apa aja yang dieksibisikan? Atau sudah ada temanya nggak? Kalau yang ini kebetulan memang untuk yang hasil fashion stylingnya ya, jadi yang hasil pemotretannya itu nanti akan kita pamerkan gitu, sekalian mengundang yang menjadi model-model. Aduh, lucu banget sih. Ya gitu ya berarti ya, akan mengundang yang jadi model, ada runway-nya lagi mungkin dari yang menjadi model. Nah, kalau itu mungkin masih next time ya. Pasti rate-nya berbeda ya itu ya. Karena ini rate model catwalk juga beda juga gitu ya. Betul. Oke, selain ada kita pamerkan hasil photoshoot-nya, itu berupa apa? Yang di A2, A3 atau berupa apa? Nanti ukurannya bervariasi sih. Jadi tapi nanti akan disetting sebagus mungkin ya untuk oleh teman-teman mahasiswa. Kebetulan yang sedang bersama kita di sini adalah yang mengampuh mata kuliahnya. Ini semester berapa Fania? Fania semester 6 ya. Semester 6. Oke, ini nanti yang akan tergabung mahasiswa semester berapa yang akan exhibition? Kebetulan yang semester 6. Yang semester 6. Oke, kegiatannya adalah eksibisi itu. Berarti akan ada kolaborasi antara CAW sama DFP untuk mata kuliah tersebut ya berarti ya? Betul. Oke, itu yang akan kita tunggu di bulan apa? Di bulan ini, minggu depan harusnya. Oh, minggu depan? Yes. Udah beres rancanganmu, Fania? Photoshootnya tapi udah dalam minggu ini juga berarti? Sudah. Ada beberapa yang sudah selesai malah. Ada beberapa udah selesai ya. Tapi yang aku tanya Fania, udah selesai nggak Fania? Oh, sudah. Tapi sudahnya kayak terbata-bata ya? Sudah. Kita doakan semoga mahasiswi sama mahasiswanya Ubaya lancar ya program-programnya ya. Betul. Ini seru banget. What's next untuk Vivi? Untuk aku ya tadi ya masih ya ke idealis membuat brand. Tapi karena aku sekarang sudah tergabung di Center for Aging Wellness ya, ini jadi insight juga buat aku untuk apa yang karya yang bisa aku hasilkan sebisa mungkin itu berdampak. Itu adalah next stepnya memang ya. Mungkin memang boleh buat kita bisnis punya pengennya dapat cuan gitu ya, estetik juga. Tapi berdampak versi Vivi itu yang seperti apa? Berdampak itu adalah yang bisa memberikan kontribusi. Jadi kayak tadi ya, pengennya sih melalui fashion aku bisa ngasih pesan nih ke para generasi muda ya, generasi muda, generasi lansia, bahwa fashion itu bukan hanya sekedar penampilan. Fashion itu bukan sekedar kamu membeli produk, tetapi kamu juga sebenarnya sedang memberikan meaning, entah itu ke dirimu atau ke orang lain. Begitu, ke dirimu mungkin untuk meningkatkan rasa percaya diri ya, dan mengaktualisasikan diri. Nah, untuk ke orang lain, di balik brand itu banyak loh para craftsmanship yang ikut andil. Ya, banyak yang bergantung dari produk tersebut begitu. Dan dengan kamu membeli produk tersebut, kamu sebenarnya sudah secara tidak langsung berkontribusi. Jadi
meaningful product. Meaningful product yang selama ini aku kira ketika kita bikin bisnis adalah meaningful untuk konsumennya, tapi ternyata nggak itu aja gitu. Tapi meaningful untuk orang-orang yang bekerja di balik itu ya. Betul. Yang membuat produknya supaya bisa diterima. Jadi mereka yang membeli pun juga merasa meaningful nih. Yang aku beli adalah untuk bisa melestarikan bumi, sekaligus untuk bisa melestarikan pekerjaannya orang-orang yang bekerja di balik itu ya. Betul. Dan mungkin untuk bisa menginfluence yang lainnya. Oke, itu dia yang paling penting. Terakhir, itu kan ada yang dari Vivi. Ada pesan-pesan mungkin buat Ubayatizen? Mungkin kalau misalnya terkait dengan ini ya, fashion dan lansia ya, untuk para lansia dan untuk para generasi muda selanjutnya yang nantinya juga akan menua bersama ya. Ingat, menua itu adalah proses. Jadi mari kita rayakan ya usia dengan segala kebahagiaan, dengan segala keterbukaan dan dengan penerimaan. Itu bagus banget, luar biasa. Thank you banget Vivi. Terima kasih banyak buat Ubayatizen juga yang udah stay tune sampai akhir. Masih banyak topik-topik yang seru pastinya di podcast IKA Ubaya dengan narasumber dari fakultas lain yang bermacam-macam. Jadi jangan lupa buat subscribe. Jangan lupa kalau misalnya kamu suka video ini, kamu share juga, isi komentarnya juga, share ke sebanyak mungkin orang-orang yang butuh informasi ini. Terakhir Vivi, ada yang mau disampaikan? Atau sudah cukup? Sudah cukup, Aldo. Oke, kalau Thank you gitu, so much. sip. Kalau gitu saya Marcelinus Aldo. Dan saya Vivi. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah!